Kembali di pro kontra, tadi sudah disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Busranul Arifin mengenai itu tadi. Pak Viva Yoga mengatakan belum menjadi bubur, nasi menjadi bubur, belum menjadi bubur, begitu ya. Jadi bagaimana harusnya pemerintah bersikap, adakah cara cepat begitu ya untuk bisa khawatirnya nanti lambat laut petani tebu ini sudah tidak mau bertani tebu lagi begitu. Apa untungnya buat mereka? Tidak dilindungi pula begitu. Iya, Prof Indul menggambarkan sesuatu yang seram. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi ya namanya perjuangan untuk penegakan swasembada pangan, apapun kondisi hari ini, ya harus kita lewati seluruh tantangan itu dengan kerjasama dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan revitalisasi industri gula sebenarnya nasional. Kalau Anda sendiri melihatnya problem utamanya di mana begitu? Apakah di PTP-nya ataukah di pemerintah? Tadi Pak Wahid sempat cerita sudah dikucurkan dana sedemikian besar yang pada PTP ternyata kalau diperas-peras dari political will pemerintah sebenarnya. Kalau diperas-peras itu ya, intinya adalah dari political will pemerintah. Pemerintah tidak berpihak pada swasembada pangan, lebih kepada infrastruktur. Pemerintah begitu? Dalam rangka untuk pengembangan swasembada gula nasional itu kan harus ada renstra, sudah dijalankan. Tetapi kan terkadang di beberapa itemnya unoperasional. Misalnya untuk alokasi revitalisasi industri gula nasional, pengembangan SNI harus berdampak seluruhnya kepada perencanaan strategis untuk industri gula nasional. Tapi ini yang operasional tidak jalan. Kemudian yang kedua dari sisi lahan yang existing itu semakin rendah produksi dan produktivitasnya. Kemudian yang kedua soal teknologi, ya kan. Kemudian yang ketiga soal ini beban produksi, biaya produksi petani tebu itu kan sangat tinggi. Jadi subsidi kepada petani tebu seperti usulan dari beberapa petani itu dinaikkan, untuk pupuknya ditambah, kemudian untuk bongkar ratunya juga ditambah. Jadi dari hulu ke hilir proses untuk peningkatan kualitas petani tebu itu harus dijalankan dengan sistematis. Yang kedua pengembangan teknologi dan membuat industri gula tebu nasional ini bisa menjadi betul-betul mampu mendorong pada swasembada gula nasional. Itu juga harus sistematis dilakukan. Tetapi ternyata terkadang dan seringkali proses perencanaan itu tidak sesuai dengan realitas. Itulah sekarang kondisinya ini adalah sebagai akibat ya adanya demonstrasi karena ada kecewa dengan kebijakan pemerintah. Meskipun dalam era demokrasi itu adalah penting karena ada aspirasi masyarakat, tetapi sebaiknya kebijakan pemerintah itu juga harus komprehensif, jangan sampai kemudian petani tebu dirugikan dengan kebijakan. Karena seluruh kebijakan pemerintah itu kan orientasinya untuk pengembangan peningkatan kehidupan kemakmuran masyarakat, untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi terkadang dalam implementasinya pola kebijakannya itu harus komprehensif gitu, tidak boleh parsial. Kemudian tidak boleh ada moral hazard di situ. Nah ini penting nih. Kalau ada moral hazard di situ, apakah ada mafia-mafia yang bermain? Ya silakan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap persoalan tebu ini. Apakah memang dengan kondisi kebijakan itu ada moral hazard apa tidak? Kalau kemudian berkembang ada moral hazard di situ, yang dirugikan adalah petani tebu, yang dirugikan adalah citra pemerintah. Tapi kemarin klarifikasi saja, penyegelan pabrik tebu di Cirebon ternyata dilakukan oleh kepolisian, tidak dilakukan oleh kepolisian tapi oleh aparat dari Kementerian Perdagangan, dan itu sudah dibuka kembali. Jadi gini, pada 2 hari yang lalu ya, itu setelah rame ada tekanan dari media ya, itu ada 2 yang sudah disegel, 1 di Cirebon, yang 2 adalah di PTP 11 di Jawa Timur ya. Di pabrik gula kalau nggak salah di pabrik gula Waringin Anom, kalau nggak salah di PTP 11 ya. Nah setelah ada tekanan ini ternyata perdagangan membuka segel tersebut. Dengan alasan apa ya Pak ya? Dengan alasan ya mungkin ini perdagangan akan ambil gula petani lewat Bulog ya. Tapi ternyata ini nggak diselesaikan sampai sekarang.
Jadi gini, saya begini Pak, usul saya sampaikan kepada pemerintah. Jangka pendek ini DO gula petani yang sudah 5-6 kali DO, 5-6 kali DO itu 3 bulan loh Pak. Itu nggak terbayar loh. Mereka itu ada untuk nyekolahkan anak, atau untuk mengerjakan di lahan kembali. Ini nggak terbayar. Tidak terbayar oleh PTP atau ketika didistribusikan kemanapun. Petani giling tebu ke PTP, setelah itu hasil gulanya 66% itu diterima petani, 35% biaya ongkos giling oleh PTP, yang 66% ini mau dijual. Tapi ini nggak ada yang beli. Karena itu tadi, SNI, harganya sudah di bawah, drop kan, di bawah 9.000. Sekarang sudah ada per tanggal 15 itu ada keputusan Menteri Keuangan, Menteri Menko sudah untuk beli. Harusnya jangka pendek ini pemerintah sudahlah, nggak usah ngomong SNI. Gula itu dibeli semua. Okay. Biar ini meredam emosional petani. Kalau nggak begitu Pak, ini demo lagi akan terjadi. Demo lagi pasti akan terjadi. Yang kedua, dalam waktu jangka menengah, ya, Kementerian Pertanian menyiapkan ya program akselerasi, ya, persiapan bibit macam-macam, ya. Dalam waktu jangka menengah juga pabrik gula segera adanya program revitalisasi yang itu dari model pengolah sulfitasi menjadi karbonatasi untuk menjawab SNI tadi. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, dana dari mana? Ya silakanlah, ini APBN diatur oleh pemerintah, kan begitu. Komisi 6 rasa sudah pernah mengalokasikan dana untuk revitalisasi. Revitalisasi pernah tahun 2015. Tapi ini didistribusikan kemana saja? Ke PTP 11, ke PTP 9 1 triliun, PTP 10 1 triliun, PTP 11 1 triliun. Tapi tidak untuk masalah ini memperubah dari karbonatasi, dari sulfitasi karbonatasi, hanya untuk peningkatan kapasitas. Gitu loh. Nah, ini harusnya segera alokasikan anggaran untuk proses sulfitasi menjadi karbonatasi. Nah, udahlah di anggaran APBN yang akan datang atau bagaimana untuk menjawab tadi yang sudah SNI yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tahun 2015. Itu Pak. Pak Agus, apakah SNI untuk beras ini harga mutlak? Mohon maaf, untuk gula ini harga mutlak begitu ya? Karena masih ada perbedaan pendapat juga yang mengatakan harusnya memang dibiarkan saja, atau yang penting sehat begitu dikonsumsi oleh masyarakat, tidak berakibat buruk, ya sudah dibebaskan saja. Ya, SNI itu ditetapkan memang terutama untuk melindungi konsumen sebenarnya, ya. Walaupun secara dampak langsung dari sisi food safety itu tidak terlalu bermasalah, tetapi kualitas gula secara internasional itu ditentukan oleh warna terutama, ya, terutama warna harus di atas, ikumsanya itu harus di bawah 80. Itu yang bisa. Ikumsa ini masyarakat juga harus tahu ya. Ikumsa ini adalah warna gula yang diperbolehkan. Ya, jadi itu. Tapi kita sedang melakukan revisi terhadap Permentan 21 tahun 2015 ini untuk disesuaikan dan sedang dalam proses public hearing. Nanti sudah kita diskusikan apa yang tadi menjadi keberatan-keberatan. Dan dalam jangka menengah seperti tadi Pak Wahid ceritakan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan program untuk peningkatan produktivitas dan perluasan areal melalui program Bongkaratun yang tahun 2017 ini dialokasikan untuk APBNP untuk penyiapan benih yang akan kita gunakan untuk program Bongkaratun di 2018. Jadi baru mau ini ya? Karena alokasinya pun juga barusan aja. Baru sekarang, jadi gitu. Ada tidak Pak, dengan sudah dialokasikan sekian banyak begitu, nanti ada garansi tidak bibit itu akan sedemikian bagusnya, akan bisa menjadi swasembada gula begitu, gulanya juga kualitasnya bagus? Bisa menggaransi tidak Kementerian Pertanian? Ya, kita berusaha untuk sebaik mungkin menyiapkan benih ini, dan benih ini sudah
kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang kompetensinya tidak diragukan lagi, gitu, sehingga benih ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu, bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan produktivitas ke depan. Untuk 2019 kita menyiapkan lebih banyak lagi program, terutama untuk mengejar perluasan areal di tahun 2019, mengejar swasembada, sehingga perbenihan nanti kita siapkan juga di 2018 untuk ditanam di 2019. Gitu. Baiklah, kalau begitu kita harus break dulu. Dikit, Pak. Kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.